Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama di tempat ini sekalipun dalam keterbatasan. Dalam kebaktian pagi hari ini akan diadakan perjamuan kudus. Diharapkan Bapak Ibu semua sudah mempersiapkan diri supaya kita dilayakkan pagi hari ini untuk ambil bagian dalam tubuh dan darah Tuhan yang dilambangkan dengan roti dan anggur. Ya, puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita akan menghadap hadirat Tuhan. Kita bawa korban pujian, penyembahan kita kepada Dia. Dia Bapa yang kudus, Allah yang suci, Dia Ar-Rahim dan Ar-Rahman, Dia penyayang, Dia pengasih. Bila setiap umat Tuhan datang memberikan korban yang berkenan kepada Dia. Kita naikkan PPR 1 nomor 11, bait pertama dan bait yang kedua. Nanti di bait yang kedua kita bangkit berdiri bersama-sama. Kuduslah Allah yang menjadi sesembahan kami. Kami mengucap syukur karena pagi hari ini Tuhan yang menyucikan dan menguduskan kami, sehingga setiap kami dilayakkan
untuk menghampiri Allah yang suci dan kudus. Kami ingin serahkan ibadah raya dan hari perjamuan kudus sedunia, pekabaran Injil di Indonesia, ke dalam tangan kasih Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan membawa segenap pergumulan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa sampaikan isi hati Bapak Ibu kepada Tuhan. Kita percaya Allah itu berkuasa, tapi Allah itu juga kasih. Berkuasa artinya Dia mampu untuk melakukan, tapi Allah itu kasih, artinya juga Dia mau melakukan. Allah mampu melakukan dan Allah mau melakukan. Itulah sebabnya pagi hari ini segenap pergumulan Bapak Ibu katakan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi isi hati dan beban Bapak Ibu, saudara semua. Kita mengiringi sebuah pujian yang seringkali bahkan berulang kali dinaikkan di dalam kebaktian minggu. Salah satu pujian ini mengatakan bahwa sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih Allah kepada kita. Sejauh langit dari bumi berbicara tentang jarak yang tak terukur, jarak yang tak terbatas. Seperti itulah kasih Allah. Kasih Allah itu tak terukur. Kasih Allah itu tak terbatas. Dia maha tinggi. Dia mampu untuk menolong kita, mampu memberikan kekuatan kepada kita. Dia mampu untuk memberikan jalan keluar kepada kita. Pujian ini kita naikkan bersama-sama. Setelah itu kita masuk dalam doa syafaat. Coba kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Dengan sepenuh hati kita berkata, Engkau kekuatanku ya Tuhan. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku. Saat badai menerjang, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi kami yang
Pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Dalam situasi keadaan yang tidak menentu ini, kami menemukan kepastian di dalam Tuhan. Kami menemukan kepastian penyertaan, kepastian perlindungan, bahkan kepastian pertolongan yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh menghadap hadirat Tuhan. Sebuah kesempatan yang Tuhan beri kepada kami. Pagi ini kami mau pergunakan dengan sepenuh hati kami. Betapa hausnya dan rindunya kami kepada Engkau Tuhan, yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami menyerahkan setiap pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu di tempat ini. Ya Tuhan, sebagai manusia kami hidup di dalam dunia ini. Kami tidak pernah imun, kami tidak pernah lepas dari setiap persoalan demi persoalan yang setiap hari kami harus hadapi di dalam hidup ini. Tapi kami bersyukur Tuhan memberi kekuatan kepada kami. Tuhan memberikan kemampuan kepada kami. Bukan dengan kekuatan kami, tapi kekuatan yang menyertai kami, kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Kami pun melewati hari lepas hari di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau begitu setia kepada umat-Mu. Di saat kami sedang berbeban berat, Engkau sendiri yang berkata akan memberikan kelegaan kepada kami. Di saat kami Tuhan mengalami jalan buntu, Engkau sendiri berkata, datang kepadaku, aku adalah jalan. Aku sanggup untuk membuka pintu yang tertutup. Karena Tuhan punya kuasa di atas segala-galanya. Kau sanggup menghapus air mata kami Tuhan. Dengan tangan-Mu, dengan kasih-Mu. Kau gantikan kami dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan segenap jemaat di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tetap terus melimpahkan kasih dan kemurahan-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru, kebaikan-Mu yang memenuhi hati kami Tuhan. Sehingga kami boleh teguh menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan, dengan beriman kepada Engkau sampai akhir hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan bagi jemaat di tempat ini yang tidak bisa beribadah kepada kami karena keterbatasan. Kiranya Tuhan juga melawat mereka. Roh Kudus akan memenuhi mereka dengan hadirat-Mu, dengan jamahan-Mu. Janji-janji firman Tuhan diteguhkan di dalam hati mereka. Sehingga mereka pun akan merasakan berkat yang sama untuk menumbuhkan iman mereka di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk segenap pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Kami penuh dengan keterbatasan. Tapi kami percaya kalau Tuhan memilih kami, mempercayakan pelayanan ini kepada kami. Engkau sendiri yang akan memperlengkapi kami. Engkau sendiri yang akan mengurapi setiap kami. Kami ingin memberikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi situasi keadaan yang terjadi atas bangsa negara kami ini. Ya Tuhan, Engkau lebih tahu dari siapapun juga termasuk kami. Kami hanya bisa berdoa dan memohon Tuhan memberikan pertolongan atas bangsa kami. Kalau Tuhan bekerja, kalau Tuhan berkarya, maka tidak ada satupun orang yang bisa menutup pintu. Karena kuasa-Mu lebih dari segalanya. Tolong bangsa ini Tuhan, untuk keluar dari COVID-19 yang sedang melanda bangsa kami. Kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, untuk masyarakat biarlah diberikan ketaatan, kepatuhan kepada protokol kesehatan. Supaya setiap kami ikut ambil bagian untuk memerangi, untuk menanggulangi, bahkan memutus mata rantai dari COVID-19 ini. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah Engkau pilih, kami juga harus taat, menjadi keteladanan di dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan Tuhan. Doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu ditanya, apa buktinya bahwa kamu itu mengasihi Tuhan? Bapak Ibu akan jawab bagaimana? Bapak Ibu, ternyata mengasihi Tuhan itu tidak cukup untuk beribadah. Tidak cukup berpelayanan, aku sudah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan tidak cukup memberikan korban persembahan dalam jumlah yang besar mungkin. Ternyata tidak cukup. Tenaga pikiran kita, waktu kita persembahkan untuk pelayanan pun ternyata tidak cukup untuk mengasihi Tuhan. Bapak Ibu bisa baca dalam Yohanes 14 ayat 15. Mengasihi Tuhan itu artinya taat kepada perintah Tuhan. Hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam firman Tuhan, taat kepada kehendak Tuhan dalam hidup ini. Itulah mengasihi Tuhan. Saudara, Golgota itu bukti bahwa Yesus itu taat dan mengasihi. Dia taat kepada kehendak Bapa. Sekalipun dia punya kuasa untuk tidak dan bahkan melawan salib itu, dia punya kuasa. Tapi dia tetap taat kepada Bapanya. Dia tetap naik ke Golgota. Dia tetap disalib. Dia menyerahkan semuanya kepada kehendak Bapa. Tapi Golgota itu juga bukti Yesus itu mengasihi saudara dan saya. Kita berdosa. Kita yang seharusnya dihukum. Kita yang seharusnya menempati neraka untuk selama-lamanya. Tapi karena kasih-Nya, kita diselamatkan. Sebuah tempat surga disediakan bagi setiap kita. Itulah kasih Yesus bagi kita. Dan itu dilakukan di Golgota. Setelah pujian ini saya serahkan kepada Ibu Pendeta Utari. Nanti yang akan melayani kebenaran firman Tuhan sekaligus melayani dalam perjamuan kudus. Kita naikkan pujian ini. Kristus
Terima kasih untuk cinta kasih yang besar yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami, sehingga kami yang berdosa, yang seharusnya mendapatkan hukuman kematian yang kekal karena pengorbanan Kristus, kami mendapatkan kehidupan di dalam Tuhan. Pagi ini kami akan merenungkan sebagian sabda kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, kami mohon Engkau mengurapi setiap kami, agar lewat firman-Mu, apa yang kami ketahui, kami dimampukan untuk melakukannya, karena Tuhan yang menolong kami lewat Roh Kudus-Mu. Kami siap berdengar-dengaran dengan sabda-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus diperbaharui oleh sabda kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam hidup ini kalau kita punya tujuan yang jelas, tujuan yang pasti, maka akan membuat kita menjadi semangat, menjadi antusias. Apapun kesulitannya, apapun rintangan dan tantangannya, tidak mempengaruhi semangatnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Satu contoh, kalau kita punya anak yang mau masuk ke bangku kuliah, jauh-jauh kita sudah merancangkan agar anak kita bisa belajar lebih baik, dan kita tahu biaya kuliah tidak murah, maka kita akan bekerja giat. Harapannya dengan pendapatan yang kita dapatkan akan menolong dan mencukupkan kebutuhan yang ada. Kalaupun ada berkat yang lebih, maka kita tetap akan belajar hidup hemat, menggunakan uang secukupnya, karena kita tahu ke depan nanti kita membutuhkan jumlah uang yang banyak. Letih, capek tidak dirasa karena ada harapan, ada keinginan agar anaknya mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Kalau kita sakit, lalu kita punya semangat pengen sembuh, maka segala hal kita tempuh. Kadang-kadang apa kata orang kita lakukan. Makan ini, minum itu. Kita lakukan agar benar-benar kita mendapatkan kesembuhan di dalam diri kita. Istirahat cukup, makan banyak. Meskipun mungkin mulut kita terasa tidak nyaman karena pahit, tetapi karena kita ingin sembuh, maka kita tetap makan meskipun tidak bisa menikmati makanan yang kita santap. Bagaimana cara kita meraih apa yang menjadi tujuan di dalam kehidupan kita? Tentunya kita menggunakan dengan cara-cara yang benar, sehingga kita dapat menikmati jerih lelah yang kita lakukan.
Kata Taurat berasal dari kata kerja yang memiliki arti menunjuk dengan jari. Kalau kita minta tolong seseorang, lalu di depan kita ada banyak barang, tetapi kita menginginkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, maka kita akan berkata kepada anak kita atau mungkin pasangan kita berkata, itu loh, gitu. Dengan kita menunjuk sesuatu, mata kita, tangan kita, maka orang yang kita mintai tolong, dia juga akan melihat ke arah yang sama. Sehingga dengan tujuan, apa yang kita ingin ambil atau kita dapatkan, itu dapat kita peroleh dengan tepat lewat petunjuk jari kita yang kita arahkan. Nah, kalau petunjuknya salah, barangnya ada di sebelah kiri lalu kita asal nunjuk sebelah kanan, maka barang tidak akan pernah bisa diambil atau ketemu oleh orang lain. Karena orang lain yang menjadi patokannya adalah telunjuk kita. Atau sebaliknya, kita sudah menunjuk arah yang benar, tetapi orang yang kita mintai tolong tidak memperhatikan telunjuk kita, dia sesuka hati sendiri, maka juga tidak akan ketemu barang yang dibutuhkan. Taurat berarti menunjuk dengan jari, dan mula-mula berarti menjadi petunjuk bagi kehidupan orang-orang pada zaman itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini tidak mudah. Selalu ada persimpangan-persimpangan jalan yang kita kadang-kadang bingung. Kalau persimpangannya banyak, kita sudah tahu tujuannya, kita akan tetap sampai tujuan. Kita tidak akan terkecoh dengan situasi dan keadaan sekitar. Tetapi dalam perjalanan hidup ini, kadang-kadang simpangan-simpangan hidup itu kita jumpai dan kita bingung. Kita mau belok kiri, belok kanan, kalau mungkin simpang 5, simpang yang berapa kita harus belok, kita mengalami kesulitan, maka kita membutuhkan arahan yang benar. Orang-orang Ibrani saat itu ketika mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami sesuatu kebingungan di dalam perjalanan hidup, baik berbangsa maupun dalam kehidupan mereka secara pribadi, maka mereka datang kepada imam atau nabi, minta petunjuk apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan. Sehingga kalau kita melakukan sesuai dengan petunjuk nabi atau imam Tuhan yang Tuhan utus pada saat itu, maka bangsa Israel mengalami kelegaan. Bangsa Israel mengalami keselamatan. Ingat bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir ketika di depannya ada laut yang membentang. Tetapi ketika kemudian lewat nabinya Musa, terus yang memimpin dan menuntun bangsa Israel, hal yang mustahil pun terjadi, laut menjadi terbelah. Mereka bisa berjalan di antara pagar tembok air. Kalau mereka tidak percaya dengan Musa, meskipun air sudah terbelah, sebelah kiri, sebelah kanan itu temboknya air, tanah yang dijalani kering. Kalau dia tidak percaya, dia ragu-ragu, maka dia tidak akan berani lewat
jalan yang sudah dibukakan itu. Tetapi karena ia percaya lalu ia melakukannya, maka bangsa Israel selamat dari mara bahaya yang ada karena ketaatannya melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Tuhan. Taurat itu sempurna. Taurat itu lengkap. Tidak kekurangan sesuatu apapun. Karena Taurat bukan hanya sekedar satu aturan boleh tidak boleh, tetapi Taurat menjadi petunjuk bagi kehidupan kita. Firman Tuhan menjadi pemimpin dan penuntun di dalam perjalanan hidup setiap kita. Sehingga orang-orang yang mengalami kehilangan pengharapan di dalam hidupnya, tetapi ketika ia membaca firman, ia merenungkan firman Tuhan, maka ada semangat baru, ada gairah baru untuk menapaki kehidupan yang Tuhan percayakan. Karena firman Tuhan adalah benar dan tidak pernah salah. Sehingga pemazmur menyatakan imannya dengan menggambarkan bahwa Taurat itu menyejukkan, menyegarkan jiwa. Orang yang letih, lesu dan berbeban berat, ketika ia datang kepada Tuhan, ketika dia membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka ia akan mendapatkan kekuatan dan kelegaan. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita stres, setiap kita punya kemampuan untuk mengatasi masalah masing-masing dalam hidup ini. Ketika kita stres dengan masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini, maka ketika kita datang kepada Tuhan, kita membaca sabda firman Tuhan, maka kita akan mengalami kelegaan. Kita akan mengalami satu kekuatan, gairah hidup, karena firman itu akan menjadi penuntun dan petunjuk bagi setiap kita. Karena firman Tuhan itu teguh, dia tidak goyah oleh apapun, dan firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Siapa yang percaya kepada firman itu, menghidupi firman itu, maka firman itu akan terjadi atas kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Raja Daud juga menyatakan imannya. Firman Tuhan tidak hanya sekedar teguh, tetapi juga firman Tuhan itu tepat. Atau arti yang lain, benar, jujur, tulus. Sehingga ketika kita datang kepada sang firman itu, maka itulah tempat di mana kita bisa menyelesaikan segala kesulitan, solusi pergumulan di dalam kehidupan ini. Petunjuk firman Tuhan itu selalu tepat sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Kadang-kadang ketika kita sedang membaca firman Tuhan,
di pasal yang sama, di perikop yang sama. Tetapi kita bisa mendapatkan berkat di ayat yang berbeda. Ayat yang ini sesuai dengan kebutuhanku, pas aku sedang bergumul tentang hal ini. Ketika saya membaca firman atau mendengar firman, ayat yang dibacakan di ayat yang ini, bagian ini sungguh menjadi penjawab atas kebutuhan setiap kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita terus firman Tuhan itu menjadi makanan, asupan makanan kita setiap hari dalam hidup ini. Bagi kita yang punya HP Android, kalau kita males, kadang-kadang kita males baca firman Tuhan. Mungkin mata kita capek. Tetapi kita bisa ditolong dengan aplikasi firman Tuhan, di mana lewat audio kita bisa mendengarkan sabda firman Tuhan. Kalau hati kita terus diisi dan dipenuhi oleh sabda firman Tuhan, maka sebenarnya itu yang akan memurnikan hati setiap kita. Firman Tuhan itu murni atau jernih atau tidak bernoda, tidak ada kegelapan sama sekali di dalamnya, sehingga membuat mata bercahaya di ayat yang ke-9. Karena kemurnian firman Tuhan, kejernihannya, tidak ada kegelapan, tidak ada tipu muslihat di dalamnya, maka firman itu dapat menyembuhkan kebutaan mata kita secara rohani. Tuhan akan mencelikkan kita sehingga kita menjadi mengerti akan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Kalau orang berkata bahwa orang yang berhikmat biasanya mereka sudah banyak makan garam pengalaman hidup. Jadi orang yang bertambah usia karena pengalamannya bertambah banyak sehingga bertambah berhikmat. Tetapi kita yang masih muda, bukan berarti kita tidak bisa memiliki hikmat yang sama. Kalau kita terus mendalami firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka hikmat itu akan Tuhan berikan. Bahkan bisa melebihi orang-orang yang sudah sepuh, di mana mereka melalaikan akan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya. Kalau mata jasmani, mata rohani kita menjadi terang, maka dosa yang ada dalam diri kita akan menjadi tersingkap, sehingga terus kita akan dimurnikan dan menjadi serupa seperti Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa luar biasanya firman Tuhan. Kalau dalam Pemazmur Taurat, Daud sampai-sampai menggambarkan kalau kita membaca di ayat selanjutnya, dia lebih murni daripada emas tua. Ia lebih manis daripada tetesan madu. Emas tua kita tahu nilainya tinggi, harganya tinggi. Madu yang murni tanpa campuran kita tahu rasanya sangat manis dan legit. Tetapi ketika kita mencoba membandingkan firman Tuhan dengan hal-hal yang luar biasa di dalam dunia ini, maka firman Tuhan tidak ada bandingnya.
lebih dari apa yang ada di dalam dunia ini, dan ia bisa menuntun, dia bisa menolong kita dengan segala kesederhanaan yang ada. Seseorang pernah memberikan gambaran orang yang hidup tanpa firman Tuhan itu sama seperti seorang driver yang akan pergi ke satu tempat, lalu dia tutup mata, dia tutup telinga. Dia tidak memperhatikan spion karena matanya tidak digunakan dengan baik, telinganya tidak digunakan dengan baik. Jadi dia tidak dengar klakson dari orang lain yang sama-sama menggunakan jalan. Maka orang tersebut pasti tidak lama dia akan mengalami kecelakaan. Karena yang menggunakan jalan tidak hanya dia, tetapi orang lain juga menggunakan hal yang sama. Dalam kehidupan setiap kita, dalam perjalanan hidup kita, kita harus gunakan mata jasmani dan mata rohani kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan lewat sabda firman yang terus akan memurnikan hati kita, sehingga kita dimampukan untuk menapaki hari-hari yang sulit, hari-hari yang berat, di tengah-tengah persimpangan yang kita tidak tahu harus kita memilih apa. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan Sang Firman itu, maka Tuhan akan menolong, memberi jalan keluar. Saya yakin banyak pengalaman rohani yang Bapak Ibu alami di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Di hari perjamuan kudus sedunia dan pekabaran Injil di Indonesia yang secara serempak mestinya kemarin dilakukan, tapi karena informasi dari sinode tidak memungkinkan kita untuk melakukan perjamuan kudus dan juga hari penginjilan di Indonesia kemarin, dan kita merayakan hari ini. Kita diingatkan bersama-sama agar kita tidak hanya menjadi pendengar yang baik, memiliki pengetahuan yang luar biasa yang sudah dijabarkan sedemikian rupa oleh Daud sebagai pengakuan imannya. Bagaimana firman itu menjadi petunjuk kehidupan kita. Tetapi mari kita diajak bersama-sama apa yang menjadi pengetahuan kita lewat firman yang kita pelajari dan kita renungkan. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman. Agar firman yang hidup itu benar-benar akan hidup di dalam diri kita. Kita mengalami firman itu, bukan pengalaman orang lain. Tetapi hidup kita mengalami firman yang hidup, yang berkarya dan bekerja di dalam diri kita. Yang kedua, bagi setiap kita yang sudah hidup di dalam firman dan mengalami firman itu di dalam kehidupan kita, di hari pekabaran Injil di Indonesia ini, kita diajak bersama-sama untuk mewartakan firman yang hidup. Bagaimana setiap kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan lewat kehidupan setiap kita, sehingga orang dapat mendengar firman itu, melakukannya, dan mengerjakannya di dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi bisa percaya kepada Sang Firman dan mengalami kehidupan lewat kesaksian yang kita berikan, lewat hal-hal, perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang sederhana. Perkara nanti mereka percaya atau tidak itu bukan bagian kita, karena itu pekerjaan roh. Tetapi paling tidak kita melakukan apa yang menjadi bagian kita
yaitu mewartakan kasih Tuhan kepada saudara-saudara kita. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini akan menolong setiap kita. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman. Karena firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kalau kita tidak ingin terjerumus, terpeleset, terpelesok di dalam perjalanan hidup kita, gunakan firman menjadi dasar kehidupan setiap kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang menciptakan alam semesta, yang karyanya luar biasa Engkau berikan kepada kami. Tetapi juga sekaligus sang firman itu akan menjadi petunjuk bagi setiap kehidupan kami. Kalau kami gelisah, kalau kami takut, kalau kami tawar hati, kalau kami memiliki masalah, kami bisa datang kepada sang firman. Dan di situ Tuhan, Kau yang akan menunjukkan jalan kebenaran kepada setiap kami. Sehingga kami tahu apa yang harus kami pilih, apa yang harus kami lakukan. Dan kami akan mengalami kelegaan. Bahkan anugerah keselamatan Tuhan berikan kepada kami. Mampukan setiap kami untuk terus menghidupi firman itu di dalam kehidupan kami. Dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana, agar lewatnya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hosti dan anggur ada di bangku Bapak Ibu, nanti bisa ambil yang akan mengikuti perjamuan kudus. Apakah di depan ada yang belum mendapatkan, bisa angkat tangan sebelum kita bersama-sama menyerahkan roti dan juga anggur. Kalau nanti Bapak Ibu tidak bisa membuka, maka di situ juga disediakan tusuk gigi, sehingga akan menolong kita mempermudah untuk membuka anggur di dalam perjamuan kudus di pagi hari ini. Kalau sudah kita siapkan, mari kita akan datang kepada Tuhan sekali lagi. Kita akan serahkan anggur dan juga hosti yang sudah di tangan kita, agar Tuhan menyucikan dan menguduskan, sehingga boleh menjadi berkat bagi setiap kita yang mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang menjadi penebus hidup kami, kami mohon Tuhan memberkati hosti dan juga anggur ini sebagai satu lambang tubuh Kristus dan darah Kristus. Selagi kami mengenang penderitaan Kristus, kami menerima kehidupan Kristus, sehingga apa yang menjadi pikiran Kristus menjadi pikiran kami, hidup Kristus menjadi hidup kami, kasih Kristus menjadi kasih kami. Layakkanlah kami untuk makan dan minum bersama, serta layakkanlah hamba-Mu menerima sakramen perjamuan ini bagi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Sang Penebus, kami mohon. Amin. Pada waktu malam ketika Tuhan Yesus hendak diserahkan, Ia mengambil roti dan mengucap syukur. Lalu Ia memecah-mecahkan serta Ia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Sesudah makan Ia mengambil cawan,
Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengangkat hosti kita. Kita mengucap syukur, kita sambil mengenang akan pengorbanan Kristus di kayu salib yang menyelamatkan setiap kita orang-orang yang percaya kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat anggur kita meminumnya sambil mengenang akan darah Kristus yang tercurah bagi setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan tundukkan kepala, kita mengucap syukur pada pagi hari ini, karena Tuhan telah memberikan kesempatan merayakan iman, sekaligus mengenang akan kasih dan pengorbanan Kristus yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita. Saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu berdoa secara pribadi mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini, Roh-Mu bekerja di dalam hati kami. Kami akan dimampukan untuk hidup seturut sesuai dengan sabda kebenaran firman-Mu. Kami dimampukan untuk melakukannya karena Kristus, lewat Roh Kudus-Mu yang tinggal di hati kami. Kami mengucap syukur setiap kali kami mengikuti perjamuan kudus. Kami diingatkan tentang satu pengorbanan yang besar yang membawa kepada kehidupan bagi kami. Biarlah ini menjadi semangat bagi kami untuk kami menapaki hari-hari yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Kami semakin sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami akan dikuatkan dan diteguhkan lewat Roh-Mu yang tinggal di dalam hati kami, sehingga kami rindu menjadi serupa seperti Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini juga kita akan memberikan korban persembahan. Nanti ada 2 kotak disediakan. 1 kotak untuk persembahan rutin untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. 1 kotak lagi sesuai dengan apa yang sudah disampaikan minggu kemarin, yaitu kotak untuk pembangunan gedung sinode yang akan kita berikan setiap minggu yang kedua sampai dengan bulan Desember. Seberapa banyak kita bisa kumpulkan, kita akan berikan kepada panitia pembangunan gedung sinode. Saudara, saya akan bacakan satu firman Tuhan dalam Mazmur pasal 54 ayat yang ke-8.
Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdoa menyerahkan persembahan. Setelah itu kita naikkan sebuah pujian, tetap dalam keadaan berdiri. Tuhan, terima kasih. Kami boleh mengikuti ibadah sepanjang pagi hari ini. Bahkan kami bersyukur untuk nasihat firman Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan lewat perjamuan kudus ini. Inilah akan memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Sekarang kami akan memberikan korban persembahan bagi pekerjaan Tuhan, juga bagi pembangunan gedung sinode. Kiranya Tuhan berkenan atas apa yang kami bawa dan kami persembahkan kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita tetap berdiri. Kita naikkan pujian sukacita, karena tidak ada sukacita yang lebih besar daripada sukacita ketika kita, orang yang berdosa, diselamatkan oleh Tuhan lewat korban tubuh dan darah Tuhan di atas kayu salib. Cintaku penuh mazmur bagimu, karena ku tahu telah diberi oleh curahan darah-Mu. Terima kasih untuk ibadah raya, di mana kami boleh mengalami persekutuan bersama dengan tubuh dan darah Kristus lewat perjamuan kudus di pagi hari ini. Dan kami percaya, ketika kami pulang meninggalkan tempat ini, ada berkat khusus yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami. Ketika kami mengimani sabda-Mu dan menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, terimalah berkat yang Tuhan sediakan bagi saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.